warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratri Megaharani, Koas Obgyn periode 37. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai distosia bahu. Apa sih itu distosia bahu? Distosia bahu merupakan tertahannya bahu depan di atas simfisis. Contohnya, anggap ini simfisis ibu, nah ini kepala bayi, jadi tertahan. Nah, bagaimana sih kita cara mendiagnosis distosia bahu? Tandanya itu adanya turtle signs. Apa itu turtle signs? Itu merupakan tampak kepala saat ibu mengejang dan saat his hilang itu kepala kembali masuk ke dalam. Faktor risiko dari distosia bahu yaitu yang pertama, bayi yang besar dengan berat badan di atas 4.000 gram. Setelah itu yang kedua, obesitas pada ibu. Yang ketiga, kehamilan lewat bulan atau serotinus. Nah, ada hal yang harus kita hindari pada kasus distosia bahu ini, yaitu 4P. Yang pertama itu hindari panik. P, panik. Jadi kita ketika menemui kasus distosia bahu itu kita harus menghindari yang pertama itu panik. Yang kedua yaitu paling. Kita tidak boleh menarik kepala bayi. Setelah itu yang ketiga yaitu adalah passing. Passing itu kita tidak boleh mendorong kepala bayinya. Yang terakhir itu ada pivoting. Pivoting itu dengan memutar. Kita tidak boleh memutar dengan asal-asalan. Penanganan distosia bahu berikutnya itu dikenal dengan alarm. A itu ask for help. Kita meminta bantuan di sekitar kita, baik ke bidan, perawat maupun ke keluarga pasien. Yang kedua yaitu lifting the leg and buttock. Lifting itu kita nanti ada manuver yang disebut Max Robert manuver. Untuk keberhasilannya yaitu 70%. Ini dimana nanti kita dengan bantuan asisten tadi, kita itu mengangkat kaki dan bokong ibu sampai ke bagian atas perut. Baik, selanjutnya yaitu A, anterior disinfection. Dia di sini ada dua manuver. Yang pertama manuver Masanti dan manuver Rubin. Yang pertama itu manuver Masanti, di mana kita nanti mencari punggung janin. Setelah itu kita tekan. Contohnya nanti seperti ini. Nah, jadi itu dari atas nanti ditekan sama penolong biar diraba, setelah itu ditekan biar bisa masuk ke lubang rongga vagina. Setelah itu yang kedua ada manuver Rubin. Manuver Rubin nanti hampir sama, dimana nanti kita mencari punggung janin terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan episiotomi. Setelah dilakukan episiotomi, kita raba kembali dengan VT. Setelah itu kita raba pada sini, setelah itu ditekan, diputar sini, diputar, ditekan, dan dikeluarkan bayinya seperti itu dengan posisi transversal. Berikutnya yaitu ada R, itu rotation of posterior shoulder, dimana nanti yang dirotasi itu bahu anterior bayi. Caranya yang pertama kita hampir sama dengan tadi, kita harus tahu dulu posisi punggung bayi itu punggung kanan atau punggung kiri. Setelah itu kita lanjutkan dengan episiotomi. Setelah kita episiotomi, di sini pada wood screw maneuver ini menggunakan kedua tangan. Setelah di episiotomi, kita masukkan kedua tangan kita. Kemudian kita VT terlebih dahulu, kita masukkan tangan kita cari punggung depan atas. Setelah itu, setelah cari punggung depan atas, selanjutnya di bagian dada posterior kita putar ke posisi transversal. Setelah itu kita keluarkan. Ini untuk rotation of posterior shoulder. Baik, berikutnya yaitu manual removal of posterior arm. Itu M. Nah, pertama itu manuver ini itu manuver dari swab, dimana ini untuk mengeluarkan lengan yang bagian posterior. Caranya sama, menggunakan kedua tangan. Pertama kita cari punggung terlebih dahulu, setelah itu kita episiotomi, setelah itu kita VT, kita cari bagian punggung bagian belakang, itu kita cari fossa pubiti di tangannya. Setelah itu tangannya kita keluarkan, tarik keluar.
seperti ini. Yaitu bayi diputar dan kita tarik keluar. Itu untuk M, manual removal of posterior arm. Berikutnya yaitu ER. Yang pertama itu E itu episiotomi, dilakukan supaya memperlebar panggul ketika dilakukan VT maupun tindakan lainnya. Yang kedua yaitu roll over, itu tindakan pada pasien itu dengan posisi menungging. Setelah dilakukan alarm, setelah itu kita evaluasi bayi dan ibunya. Pada bayi yang kita evaluasi dan kita cek itu apakah ada fraktur pada bayi. Setelah itu pada ibu kita cek apakah ada perdarahan maupun laserasi. Nah, jika kita sudah melakukan tindakan alarm sama ER ini tadi tapi tidak bisa ditangani, kita bisa melakukan beberapa hal ini, tapi ini tidak dianjurkan. Yang pertama, mematahkan klavikula bayi. Di sini dengan harapan supaya diameter yang mengecil dan kepala bayi mudah dikeluarkan. Setelah itu Giovanelli maneuver, di mana ini kepala didorong lagi masuk supaya dengan harapan dilakukan tindakan per abdominan atau dilakukan secara sesar. Setelah itu dengan mematahkan tulang sifisis. Nah, tapi ini tidak disarankan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.